Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Memikirkan tentang kematian adalah suatu hal yang seringkali dianggap menakutkan. Filsafat eksistensialisme bahkan mengembangkan suatu pemikiran yang menempatkan takut akan kematian sebagai suatu tema yang penting. Di satu sisi, kita sependapat bahwa mereka yang memikirkan akhir hidupnya atau kematian adalah mereka menyadari eksistensi diri. Namun, di sisi lain, kita tahu bahwa hanya ketakutan tidak akan memimpin manusia kemana-mana. Mungkin saja dalam ketakutannya tersebut, manusia lalu terdorong untuk mengerjakan pekerjaan yang berarti. Namun sekali lagi, ketakutan bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai kebajikan. Lalu, apakah mereka yang tidak mempedulikan hari kematiannya bersikap lebih bijaksana daripada mereka yang ketakutan dan terus-menerus memikirkannya? Sama sekali tidak. Bahkan lebih parah daripada yang pertama. Kitab suci mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian secara konsekuensi logis boleh mengambil gaya hidup hedonisme dengan semboyannya yang terkenal. Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Biasa dicocokologi dengan 1 Korintus 15 ayat 32. Kehidupan yang tidak pernah memikirkan keterbatasan kehidupan itu sendiri akan cenderung membawa manusia untuk hidup mencari kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi ini tidak harus selalu dinyatakan dalam gaya hidup pesta pora dan mabuk-mabukan, pergi ke pelacuran, dan sebagainya. Pengejaran kepuasan serta kenikmatan pribadi ini mungkin saja mengambil bentuknya dalam kehidupan moral yang tinggi, suka menolong orang lain, menjadi seorang humanis, namun pada akar hatinya adalah mengejar kepuasan diri sendiri. Daud berdoa kepada Tuhan agar ia diajar bahwa hidupnya memiliki sebuah akhir. Mazmur 39 ayat 5. Mengapa perlu diajar? Bukankah pengalaman dari sejarah, data empiris sudah dengan begitu gamblang menyatakan bahwa hidup manusia memang memiliki sebuah akhir? Adakah manusia yang begitu keras kepala menolak kenyataan bahwa hidup kita memang suatu saat akan berakhir? Tampaknya tidak banyak orang yang memiliki kenekatan seperti ini. Namun sesungguhnya yang dimaksud oleh Daud adalah bahwa sekalipun manusia mengetahui bahwa hidupnya memiliki sebuah akhir, namun manusia menghidupinya seolah-olah tidak ada akhirnya. Tidak ada kepekaan akan waktu yang semakin singkat dalam hidup manusia. Dalam keadaan seperti inilah, Daud memohon kepada Tuhan agar ia terus diajar bahwa hidupnya suatu saat akan berakhir. Waktu tidak selama-lamanya diberikan kepada manusia. Suatu saat ia harus mengakui, entah dengan rela atau tidak rela, bahwa ia adalah ciptaan yang terbatas dan bahwa hidupnya tidak sepenuhnya berada dalam kekuasaannya sendiri. Ia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya selama hidupnya di hadapan penciptanya. Tanpa pengertian ini, bukan sekedar pengetahuan, manusia tidak mungkin memiliki tujuan hidup yang benar. Ia boleh memiliki tujuan hidup yang dianggapnya begitu pasti dan mengejarnya dengan segala kekuatan self-determinasi. Namun, di hadapan Tuhan,
sesungguhnya semuanya hampa. Manusia melakukan hal-hal yang menimbulkan kegelisahan yang tidak perlu. Ia mengumpulkan dengan tidak mengetahui siapa yang kelak akan menikmatinya. Inilah paradoks hidup manusia yang hanya mengejar keuntungannya sendiri. Sesungguhnya ia berjalan dalam kehidupan yang sangat tidak pasti. Dalam kegalauan jiwanya, pemazmur belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Suatu pengharapan yang diteriakkan dari sebuah pengenalan diri serta kebutuhan yang terdalam, yaitu agar Tuhan membebaskan dia dari segala dosa-dosanya. Kebanyakan manusia hidupnya tertekan karena sakit penyakit, ekonomi tidak mapan, kurang berhasil dalam menjalin hubungan dengan sesama, studi tidak lancar, masa depan tidak jelas, dan lain sebagainya. Namun, beberapa orang yang tertekan seperti Daud menyadari bahwa problema terbesar dalam hidup manusia bukanlah hal-hal tersebut, melainkan kehidupan yang berdosa. Berapa serius dosa di hadapan kita? Inilah cicipan kematian yang sesungguhnya, hidup dalam dosa. Para eksistensialis seringkali dikuasai oleh ketakutan untuk tidak lagi bereksistensi. Namun kita dapat mempertanyakan apa itu eksistensi dan bagaimana bereksistensi. Sesungguhnya ketika seseorang berbuat dosa, ia menghancurkan eksistensinya dalam pengertian yang paling dalam. Karena eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang tidak mungkin, tidak harus dikaitkan dengan hubungannya di hadapan Allah. Entah hubungan dikasihi mengasihi atau menolak dimurkai. Dengan berbuat dosa, manusia merusak hubungannya dengan Allah. Semakin ia tidak suka berhubungan dengan Allah, semakin ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pertanyaan pertama dalam Katekismus Heidelberg berbunyi, apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Dijawab, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Menjadi milik Allah dan bukan milik sendiri adalah penghiburan yang terbesar. Alangkah celakanya jika manusia justru berpikir sebaliknya. Perhatikan saja, di manakah ada manusia yang dengan segala keperkasaannya yang ada padanya sanggup menguasai maut sehingga ia tidak harus mengalaminya? Jika tidak ada, mengapa banyak orang enggan untuk menyerahkan sepenuh hidupnya? Dan bukan hanya kematian yang tidak sanggup dikuasainya. Ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi kematian sebenarnya hanya menyatakan hal yang sama terhadap kehidupan. Bila kita merenungkan pada saat masa Prapaskah, di mana orang-orang percaya akan merenungkan kembali kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ia sendiri mati sama seperti semua manusia yang lain, namun berbeda dari mereka semua karena ia sanggup mengalahkan kuasa kematian. Dan ia berjanji untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya dalam namanya. Orang percaya akan tetap mengalami kematian, kecuali Tuhan telah datang kembali sebelum hari kematiannya. Namun, ia tidak akan selama-lamanya binasa. Bersama dengan Tuhan, ia akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal di surga. Dan bukan hanya itu, mereka yang percaya dalam namanya juga diberi kuasa untuk hidup, mati terhadap dosa, terhadap dunia, bahkan terhadap diri sendiri. Kematian ini adalah kematian yang menghidupkan. Sebaliknya, penolakan terhadap kematian ini akan membawa kepada kebinasaan kekal, kematian yang sesungguhnya. Yesus Kristus mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lukas 9 ayat 24. Menyelamatkan hidup justru akan kehilangan hidup. Sebaliknya, mengorbankannya adalah menyelamatkannya.
Kematian Kristus memberikan kemungkinan kepada manusia untuk tidak hidup bagi dirinya sendiri. Sekalipun ia tidak berdosa dan tidak harus mengalami maut, namun ia rela mati karena dosa-dosa umat manusia. Kematiannya merupakan penyataan puncak ketaatannya yang sempurna kepada Allah. Tidak ada suatu pun yang dia pertahankan bagi dirinya sendiri. Ia telah menyerahkan segala sesuatunya yang dapat diberikan, bahkan nyawanya sendiri. Kematian inilah yang mendahului kebangkitan dan hidup. Begitu banyak orang percaya yang kehidupannya tidak berada dalam kepenuhan kuasa kebangkitan karena menolak kuasa kematian yang harus bekerja terlebih dahulu. Tanpa kematian terhadap diri kita sendiri, tidak ada gunanya untuk mengharapkan pekerjaan kuasanya yang dahsyat. Pergumulan kita lebih merupakan pergumulan untuk suatu kehidupan yang menyangkal diri daripada kehidupan yang mendapatkan kuasa Tuhan. Persekutuan dalam penderitaan Kristus, demikianlah yang terus dikejar oleh Paulus, dan dia tidak berpendapat telah memperolehnya. Maksudnya, perjalanan yang harus ditempuh masih merupakan suatu proses yang panjang. Dia tidak berhenti bergumul untuk mengejar panggilan Tuhan. Saya percaya setiap orang yang menyaksikan video ini atasnya Tuhan memiliki suatu rencana. Rencana itu tersembunyi, kita bahkan tidak berhak untuk mengetahuinya. Namun ada satu hal yang kita boleh bahkan harus mengetahuinya, yaitu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mati dan disalibkan bersama-sama dengan Dia. Disinilah letak kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, malaikat berseru, haleluya, pujilah, langit pun cerah dalam Terang Kudus. Hari lahir